Audio Jungle. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas. Kiranya tetap penuh semangat karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Tuhan anugerahkan buat kami. Di pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami, atas kasih setia penyertaan Tuhan. Kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin belajar untuk semakin mengerti dan mengenal semua rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kami dalam melakukan pekerjaan kami pada hari ini. Agar apapun yang kami kerjakan dalam tugas dan tanggung jawab kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Jumat tanggal 28 Maret 2024, yaitu tertulis dalam kitab Ratapan 5 ayat 21. Nats renungan firman Tuhan dibacakan oleh anak kita remaja. Ayat harian hari Kamis 27 Maret 2025 diambil dari Ratapan 5 ayat 21. Dalam bahasa Indonesia, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dalam bahasa Batak, Togihonma hami mulak tuho ale Jahoba, asa saut hami mulak, paim baru maarinami, suang-songon di Narobi. Terima kasih. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman hidup dalam masa kelam dialami oleh bangsa Israel. Kitab Ratapan ini lahir dari masa suram itu. Puisi yang ditulis oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan ini menggambarkan situasi yang buruk yang diderita oleh umat Tuhan, yaitu kehancuran Yerusalem, di mana bait Allah dan bangunan-bangunan dihancurkan. Kekayaan dan rumah-rumah mereka dijarah oleh orang asing. Kebutuhan hidup mereka sulit diperoleh. Mereka merasa tertekan dan lelah. Martabat mereka dilecehkan, di mana para wanita dan gadis-gadis diperkosa. Para pemimpin digantung. Para tua-tua tidak dihormati, anak-anak muda dipaksa kerja keras, mereka kehilangan kebebasan dan sukacita. Di tengah-tengah penderitaan dan kehancuran ini, bangsa Israel menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah Tuhan.
Walaupun mereka kehilangan segalanya, mereka yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Oleh karena itu, Nabi Yeremia mengungkapkan permohonan dan harapannya agar Allah menolong, memulihkan, mengubah situasi kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan di ayat 21, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Yeremia menaruh keyakinan penuh bahwa Allah dapat memulihkan kembali penderitaan dan kesengsaraan mereka. Dan dari nats ini jelas terlihat bahwa kerinduan akan pemulihan terletak pada kedekatan dengan Tuhan. Amang-inang jemaat yang dikasihi Tuhan, doa dalam Ratapan 5 ayat 21 ini juga mengandung harapan akan pembaharuan, yaitu dikatakan, "Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Mereka mengingat masa-masa yang penuh kedamaian dan berkat. Melalui doa ini mereka memohon agar Tuhan mengembalikan harapan dan kebahagiaan dalam hidup mereka di tengah-tengah kesulitan. Mereka memandang ke masa depan dengan pengharapan akan pemulihan dari Tuhan. Amang-inang jemaat terkasih, seperti bangsa Israel yang merindukan keadaan untuk lebih baik lagi, yang merindukan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, kita juga dipanggil untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan biarkan keputusasaan dan penderitaan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru di dalam kesulitan dan ketidakpastian, kita harus berdoa, meminta Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan perlu kita ingat bahwa pemulihan sejati hanya datang dari Tuhan. Sekalipun hidup kita penuh tantangan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Yakinlah bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita, pribadi kita lepas pribadi, memulihkan keluarga kita sesuai dengan kehendaknya. Asal kita mau berdoa, berserah, dan berharap hanya kepada Allah. Bawalah ratapan itu kepada Allah, sumber pemulihan kita, supaya kita dipulihkan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, seperti bangsa Israel, kami juga merindukan pemulihan dan kedekatan denganmu. Kami menyadari bahwa hanya Engkau yang dapat memperbaharui hidup kami, memberikan kami kedamaian dan harapan baru. Kami mohon Tuhan, agar Engkau membawa kami kembali kepadamu dan memperbaharui hidup kami seperti dahulu kala. Dalam segala hal, biarlah kami selalu mengandalkan kasih dan kesetiaan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Kasih perlindungan-Mu nyata bagi kami. Ajarlah kami selalu mengucap syukur, agar kami boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjalani kehidupan kami, sehingga hidup kami ini selalu memuliakan nama-Mu. Kami tahu Bapa bahwa Engkau yang punya rancangan yang baik atas hidup kami ini, yang membuat segala sesuatunya teramat indah. Pakailah hidup kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mohon kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu atas setiap kami, bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, masalah dan persoalan. Berikan kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapinya. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kembali kesehatannya. Berikan kekuatan Tuhan bagi yang lemah, bangkitkan semangat bagi yang tidak berdaya, bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha.
Tuhan yang beri pertolongan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami ini. Ya Bapa, Engkau berikan kami kebijaksanaan bagi setiap orang tua, agar kami mampu memimpin keluarga kami menjadi keluarga yang saling mengasihi, menjadi keluarga tempat di mana kami boleh saling mengasihi. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami saat ini maupun yang jauh dari keluarga, oleh karena sedang menempuh pendidikan dan sedang bekerja. Ya Bapa, kami tidak bisa menjaga anak-anak kami dalam 24 jam, tapi biarlah kasih perlindungan Tuhan menjaga anak-anak kami semua dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan buat keluarga jemaat-Mu yang saat ini merindukan hadirnya keturunan di dalam keluarga. Buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, Engkau Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan dan kerinduan mereka, hingga suatu saat nanti Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian mereka seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini sedang merayakan ulang tahun kelahiran anak kami Gracio Putra Hasiholan Napitupulu. Kiranya Tuhan yang berikan umur panjang, kesehatan, dan kepintaran menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan buat keluarga Ina Naung Mabalu. Kiranya Tuhan yang menyertai, memampukan mereka untuk memimpin setiap keluarganya ke jalan Tuhan. Kau Bapa yang mencukupkan dan memelihara setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan, semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh gereja-Mu Tuhan, terkhusus HKBP menjadi saksi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.